Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche bangkit. Saat dia hendak kembali ke Frozen Cloud Asgard, langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat dia melihat ke langit dengan alis berkerut. Langit di atas wilayah salju es ekstrim adalah hamparan putih tanpa sedikit pun warna. Dia segera menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah perasaanku salah? Dia memiliki perasaan samar bahwa dia sedang diawasi dari atas beberapa saat yang lalu, dan itu lebih dari sepasang mata. Ah! Jauh di angkasa, seorang gadis berpakaian biru berseru kaget, mungkinkah dia baru saja merasakan kita? Tidak. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan aura kita? Sedikit keterkejutan melintas di mata wanita berpakaian putih itu saat dia berkata dengan lembut, tingkat kultivasinya sebenarnya telah meningkat secepat ini. Sovereign mendalam tingkat kelima, itu sangat cepat. Gadis berpakaian biru itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia hanya berada di Kaisar Mendalam ketika kita terakhir datang ke sini. Guru, murid ini ingat bahwa Anda pernah berkata bahwa alam kultivasi tertinggi yang dicapai di dunia ini adalah alam mendalam yang berdaulat. Bahkan jika itu adalah seseorang dengan bakat bawaan tertinggi di sini, mereka masih perlu berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Atau bahkan lebih untuk mencapai ranah seperti itu dan waktu sesingkat mungkin masih memerlukan puluhan tahun. Mengapa dia tiba-tiba mencapai alam ini ketika belum genap 2 tahun berlalu? Bukankah dia adalah orang yang sama yang kita lihat terakhir kali? Wanita berpakaian putih itu terdiam untuk waktu yang lama. Begitu dia membuka gerbang es, sosok cantik yang cantik memantul. Feng Hanyu, yang baru saja membuat terobosan sangat gembira hingga dia menyerupai peri salju. Ketika dia melihat Yunche, matanya berbinar saat dia berteriak, "Tuan Asgard, apakah kamu melihat Hanswei?" "Oh, itu kakak senior Hanyu. Bukankah kamu selalu bersama dengan kakak senior Hanswei setiap hari? Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan dia hari ini?" Yunche bertanya sambil tersenyum berseri-seri. "Itu Master Junior, Master Junior." Feng Hanyu diam-diam melontarkan protes yang sudah lama tidak dia gunakan. Kemudian, nada suaranya langsung menjadi lebih ceria. "Karena dalam 2 hari saya mengikuti latihan tertutup ini, saya berhasil membuat terobosan. Dengan cara ini, levelku lebih tinggi dari Hanswei sekarang, hehehehe." "Oh," Yunche berseru, "kakak senior Hanyu sungguh luar biasa. Kamu sebenarnya telah mencapai tingkat keempat dari alam mendalam tiran, kamu akan mengejar Master Senior Yueli." Feng Hanyu bersinar lebih terang ketika dia menerima pujian Yunche. Itu wajar saja. Aku tidak mungkin kalah dari kakak perempuanku. Tapi sekali lagi, semua ini berkat kontribusi Master Asgard. Jika bukan karena Anda, mungkin akan sulit bagiku untuk menjadi tahta. Ini jelas karena bakat bawaan kakak senior Hanyu yang tinggi. Aku hanya membantu sedikit, jawab Yunche merendah. Saat dia mendekat ke arah Feng Hanyu sambil tersenyum cabul, dia diam-diam mengulurkan cakar iblisnya. Karena kekuatan mendalam kakak senior Hanyu telah berkembang secepat ini, biarkan aku melihat apakah dadamu menjadi lebih besar. Tidak, Feng Hanyu cemberut dengan jijik. Saat dia hendak melarikan diri, tubuh giok lembutnya telah dipeluk oleh Yunche. Dia panik lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut, "Master Asgard sangat jahat, tapi kamu hanya bisa menyentuh sedikit." "Baiklah, hanya sedikit." Tangan Yunche terangkat dari pinggangnya dan langsung meraih payudaranya yang halus. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan jubah salju, dia diam-diam menggunakan kekuatan dan jari-jarinya tenggelam ke dalam kumpulan kue yang halus dan lembut. Saat erangan kecil keluar dari bibirnya yang gugup, alih-alih meninggalkan payudaranya, tangan iblis itu dengan sengaja meraih dan meremasnya menjadi berbagai bentuk yang menawan. "Tuan Asgard, kamu berjanji untuk hanya menyentuh sedikit,
Ah, kata Feng Hanyu sambil menangis kaget. Wajah cantiknya berangsur-angsur menjadi merah jambu saat matanya mulai berkaca-kaca. Benar, hanya sedikit. Tanganku belum lepas jadi masih dianggap bersentuhan sedikit saja, jelas Yun Ce dengan keseriusan tiada taraf seraya tangan jahatnya dengan sengaja melanggar area terlarang gadis suci yang menyerupai teratai salju itu. Ah! Di langit yang jauh, gadis berpakaian biru itu menjerit kaget dan pipinya langsung memerah. Apa yang dia lakukan? Hah, dia malah membuli gadis itu, dia orang jahat. Vulgar, tak tahu malu. Saat gadis berpakaian biru itu mengutuk, dia dengan cepat berbalik dan menutup matanya dengan tangannya. Alis sabit wanita berpakaian putih itu berkerut dan dia juga memalingkan wajahnya tapi suaranya masih sedingin sebelumnya. Semua ahli di dunia terpesona oleh cara yang mendalam, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan rela mengekang keinginan hanya untuk mendapatkan kesempatan meraih kesuksesan. Tapi dia, yang bertindak tanpa kendali atau penindasan sedikit pun terhadap keinginannya, sebenarnya bisa maju ke alam seperti itu. Tuan, itu bukanlah hal yang paling penting. Dia jelas hanya orang rendahan. Orang seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard? Gadis berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kesannya terhadap Yun Ce menurun drastis. Yun Ce langsung berubah dari orang baik yang telah menyelamatkan Frozen Cloud Asgard menjadi orang yang tercela, tidak tahu malu, dan rendahan. Di depan gerbang utara Frozen Cloud Asgard, seluruh tubuh Feng Hanyu benar-benar tergeletak di atas dada Yun Ce saat dia terus-menerus mengerang sambil tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Asgard, suara jelas dan dingin murong Qiansui datang dari belakang Yun Ce. Bagaikan kilat, tangan Yun Ce menjauh dari tubuh Feng Hanyu dan mendarat di belakangnya. Dia berbalik dengan wajah muram dan bermartabat yang memancarkan ketenangan dan memproyeksikan kehadiran perkasa dari Master Asgard. Oh, ini Tuan Senior Murong, ada apa? Jika ini bukan pertama kalinya Murong Qiansui secara tidak sengaja menemukan perubahan mulus sempurna dalam rangkaian gerakan ini seiring dengan perubahan ekspresi, dia pasti akan percaya dirinya melihat sesuatu. Dia menjawab tanpa perubahan ekspresi apapun, Master Asgard, Yuyu dan Ling Sui telah menerobos ke alam kaisar mendalam. Selain Qinyu, mereka adalah murid pertama generasi ini yang berhasil menjadi tahta. Agar mereka dapat menstabilkan fondasinya, kita harus menyusahkan Master untuk membantu meredam tubuh mereka di Frozen Cloud Interspring. Oh, saya mengerti. Yun Ce mengungkapkan pujian sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu mari kita mulai dalam 2 jam agar mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ya, Tuan Asgard. Murong Qiansui melirik Feng Hanyu dan berkata, Hanyu, Han Sui mencarimu. Dia seharusnya masih berada di Snow Chongealing Hall yang baru sekarang. Ah, aku akan segera mencarinya. Feng Hanyu buru-buru lari, saat dia melewati sisi Murong Qiansui memelototinya dengan ekspresi setengah marah setengah tak berdaya. Adapun Feng Hanyu, dia diam-diam menjulurkan lidah padanya. Tubuh yang pemarah. Di langit di atas, gadis berpakaian biru yang membenamkan wajahnya di tangannya telah mendengar semuanya dari bawah. Seperti kucing yang ekornya diinjak, dia menjerit kaget dan tergagap. Tubuh yang pemarah membutuhkan keseluruhan. Hehe, kenapa mereka membiarkannya? Biarkan pria seperti dia membantu mereka melunakkan tubuh mereka. Ah, benar saja, dia benar-benar orang yang penuh kebencian, tidak tahu malu, dan rendahan. Frozen Cloud Asgard penuh dengan wanita, dia akan menindas mereka semua. Frozen Cloud Asgard milik guru. Bagaimana bisa? Tuan, apakah Anda ingin murid ini turun ke sana dan memukulinya? Dia terlalu menjijikkan. Gadis berpakaian biru itu hampir menjadi gila.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang tidak tahu malu dan vulgar yang menodai matanya dan menggulingkan tiga pandangannya, ini bahkan lebih penuh kebencian daripada orang-orang dari alam dewa api. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas pelan. Tidak diketahui apa yang dia keluhkan. Dia perlahan berbalik dan berkata dengan lembut, "Xiaolan, ayo pergi." "Ah, pergi." Gadis berpakaian biru itu tercengang. "Tempat ini, aku akhirnya bisa berhenti mengkhawatirkannya sekarang." Perempuan berpakaian putih menutup matanya. "Adapun tempat terakhir, saya ingin melihat alam bintang dingin lagi." "Tuan," mata jernih gadis berpakaian biru itu diliputi kabut sekali lagi. Dia hanya mengangguk dengan lembut. Dimensi giok seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi ke alam bintang dingin sekali. Murid ini akan segera menuju ke sana bersama guru." Gadis berpakaian biru itu bergeser ke samping, seolah-olah dia tidak tega melirik wanita berkulit pucat pasi itu lagi. Saat dia mengulurkan kedua tangannya, sebuah batu bundar berwarna giok perlahan muncul. Dia menutup matanya dan kekuatan misterius beredar secara diam-diam. Batu bundar itu segera mengeluarkan cahaya redup saat formasi aneh perlahan menyebar. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan batuk yang menyakitkan saat tangan gioknya menekan dadanya. Di saat yang sama, darah merah langsung menyembur dari sudut mulutnya, mewarnai area dada dari pakaiannya yang bersalju. Noda darah inilah yang menyebabkan warna samar terakhir di wajahnya menghilang, hampir tidak menyisakan warna apapun. Cahaya di matanya yang sedingin es dengan cepat meredup saat tubuhnya, yang diselimuti oleh kabut sedingin es, berayun dengan keras. Kemudian, setelah kehilangan kekuatan untuk tetap bertahan, dia terjatuh. "Tuan!" Suara sesuatu terjatuh di belakangnya membuat gadis berpakaian biru itu berbalik, lalu pucat karena ketakutan. Dia ingin menerkam ke depan untuk mengambil tuannya tetapi giok dimensi di depannya baru saja terbuka setengah dan dengan paksa menariknya ke tempatnya. Gadis berpakaian biru itu tidak sabar seperti api saat dia bertindak dalam kesibukan. Hanya setelah beberapa napas kemudian, ketika kekuatan giok dimensi menghilang, dia langsung menyerang ke bawah sambil berteriak ketakutan dan pada titik ini, wanita berpakaian putih itu sudah terjatuh cukup jauh. Saat Yunce melangkah ke Frozen Cloud Asgard, dia tiba-tiba merasakan aura abnormal mendekat dengan cepat dari kejauhan di langit. Dia segera mengangkat kepalanya dan secara mengejutkan melihat sosok bersalju tepat di atasnya, yang menyatu dengan langit yang dipenuhi salju, jatuh dengan cepat. Meskipun jaraknya masih jauh, dengan penglihatan Yunce, dia langsung mengenali bahwa itu jelas-jelas adalah siluet seorang wanita. Selain itu, aura kekuatan dan daya hidupnya sangat lemah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah wilayah salju es ekstrim, bagaimana mungkin ada seseorang yang jatuh dari langit di atas wilayah salju es ekstrim? Meskipun dia mempertanyakan hal itu dalam pikirannya, Yunce masih terbang pada saat pertama dan berlari mendekat, dengan kuat menangkap siluet bersalju yang terjadi di pertengahan musim gugur. Saat tubuh lembut seorang wanita yang sedingin es dan seperti bunga jatuh ke pelukannya, wajah pucat memasuki matanya, membuatnya terpesona. Wanita dalam pelukannya tampak seperti peri kecantikan tiada taraf yang datang dari puncak gunung es. Dagingnya yang bersalju bersinar dengan kilau es dan tampak bersinar dengan cahaya batu giok yang hampir transparan. Meskipun kulitnya sangat pucat dan rasa sakit di wajahnya belum hilang, kecantikannya masih merupakan salah satu lukisan terbaik di dunia yang sulit untuk digambarkan. Mata di bawah alis rampingnya yang sedikit dirajut tertutup dan bibirnya yang penuh seputih salju sedikit terbuka, dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Yunce dengan tatapan kosong menatapnya beberapa saat sebelum wajahnya tiba-tiba berubah. Racun. Ada racun akut di tubuhnya. Dan racun ini telah sepenuhnya menyusup ke dalam pembuluh darah kehidupannya, pembuluh darah dalam, sumsum tulang, dan bahkan tubuh jiwanya.
Guru, suara seorang gadis yang sangat panik dengan cepat mendekat dari atas Yunce. Sebelum dia mengangkat kepalanya, sosok biru telah mendarat di hadapannya seperti aliran cahaya. "Kamu orang rendahan, cepat lepaskan tuanku." Kecepatan sosok di depannya sangat cepat hingga mengejutkannya. Yunce terdiam sesaat ketika dia melihat bahwa apa yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah seorang gadis berusia tidak lebih dari 20 tahun yang mengenakan pakaian biru mewah. Pada puncak pencapaiannya saat ini, dia sangat menyadari setiap ahli puncak di benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi. Adapun gadis di depan matanya, kecepatan kedatangannya sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkannya dan bahkan aura kekuatannya yang dalam adalah sesuatu yang menurutnya tak terduga. Setidaknya, itu harus lebih tinggi dari tingkat kelima dari Sovereign mendalam. Dengan usia sebesar itu yang dipadukan dengan tingkat kultivasi seperti itu, namanya seharusnya mengguncang dunia, namun dia sebenarnya belum pernah melihatnya sebelumnya. "Siapa kamu?" Yunce mengerutkan alisnya. "Kamu, cepat lepaskan tuanku." Gadis berpakaian biru itu sangat cemas hingga dia hampir mulai menangis. Dia baru saja secara pribadi menyaksikan perbuatan jahat pria di hadapannya dan sekarang tuan terhormat yang paling dia hormati sebenarnya terkunci dalam pelukan pria jahat ini. Ini adalah kata-kata kotor yang luar biasa yang tidak bisa diterima, tidak bisa dimaafkan. "Guru." Yunce menurunkannya untuk melihat wanita berpakaian putih dengan mata tertutup yang kehilangan kesadaran. Bukannya melonggarkan genggamannya, dia malah mempererat pelukannya. "Jawab aku dulu, siapa kamu?" "Yi, kamu." Tindakan Yunce menyebabkan gadis berpakaian biru menjadi pucat. Dia mengambil langkah tegas ke depan tetapi kemudian segera mengambilnya kembali. Tuannya berada dalam pelukan Yunce, lemah sampai kehilangan kesadaran dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak apapun. Bahkan jika dia semakin cemas dan sangat membencinya hingga giginya mati rasa, dia tetap tidak berani bertindak tanpa berpikir. "Kakakmu, cepatlah dan biarkan tuanku pergi. Atau yang lain, kalau tidak, saya tidak akan sopan. Aku memperingatkanmu sekarang, aku sangat kuat." Teriakan terus-menerus gadis berpakaian biru itu telah lama membuat khawatir seluruh Frozen Cloud Asgard. Sosok surgawi menari di belakangnya saat Feng Shue'er, Murong Qianshui dan yang lainnya dengan cepat terbang, mendarat di belakang Yunce. "Tuan Asgard, apa yang terjadi?" Murong Qianshui melirik gadis berpakaian biru di depan mereka, lalu menatap wanita berpakaian putih di pelukan Yunce yang memiliki aura sangat lemah. Alis bulan sabitnya terangkat. "Siapa mereka, Kakak Hyun?" Dia, sepertinya, Feng Shue'er mendeteksi kondisi yang tidak biasa dari wanita berpakaian putih di pelukan Yunce. Kekuatan hidupnya sudah lemah hingga dia mungkin kehilangan nyawanya. Dia telah diracuni dan itu adalah racun yang sangat mengerikan, kata Yunce dengan suara rendah. Racun mengerikan yang diderita oleh wanita berpakaian putih itu adalah racun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meski tidak mencapai racun pembunuh Dewa Absolut Jasmine, terornya pasti masih melampaui semua racun yang pernah dilihat Yunce di dunia ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah racun yang telah menginfeksinya telah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyusup ke setiap sudut tubuhnya. Itu bahkan telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan hidup dan kekuatannya yang dalam, jelas bahwa dia telah diracuni sejak lama. Saat ini, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika penawar racun ini ditemukan atau jika seseorang menggunakan energi yang cukup kuat untuk membubarkan racunnya, tidak ada harapan untuk menyelamatkan nyawanya. Kecuali jika itu, mutiara racun langit. Saat dia menggumamkan hal itu, tangan kiri Yunce sudah mulai diam-diam mengumpulkan kekuatan Dewa Kemarahan. Saat ini, dia harus secara paksa mengisi kembali kekuatan hidupnya. Bahkan jika dia memurnikan racunnya secara langsung, itu hanya akan mempercepat kematiannya. Gadis berpakaian biru menjadi semakin panik setelah membuat khawatir banyak orang. Dia dengan panik berteriak,
kalian semua kembalikan tuanku. Kalau tidak, aku benar-benar akan. Tuan Asgard, siapa mereka? Mengapa mereka muncul di sini? Mulanyi bertanya. Frozen Cloud Asgard saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Tidak ada seorang pun yang akan memasuki wilayah salju es ekstrim tanpa berpikir panjang. Aku tidak tahu. Yunce menggelengkan kepalanya. Dia memegang wanita berpakaian putih itu dengan satu tangan sambil dengan lembut menekan tangan kirinya, yang dipadatkan dengan kekuatan dewa kemarahan, ke dadanya. Kekuatan langit dan bumi yang kaya segera mengalir ke dalam nadi kehidupannya bersama dengan sedikit kekuatan pemurnian mutiara racun langit. Jika dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia harus membantu menstabilkan vitalitasnya sebelum membersihkan pembuluh darahnya sedikit demi sedikit dengan mutiara racun langit. Ah! Tindakan Yunce menyebabkan gadis berpakaian biru itu berteriak kaget, "Kakakmu pria rendahan, lepaskan tangan kotormu dari tubuh tuanku." Nona kecil, Murong Qiansui maju selangkah dengan ekspresi marah di wajahnya. "Kami dapat menempatkan masalah Anda masuk tanpa izin ke wilayah salju es ekstrim kami untuk saat ini, tetapi jika Anda berani bersikap hormat kepada Master Asgard kami, jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan." Huff! Gadis berpakaian biru itu cemas sekaligus marah. Dia menunjuk ke arah Feng Hanyu, yang berada di samping Murong Qiansui dan berkata, "Apakah saya salah? Dia jelas hanya orang rendahan. Sebelumnya, saya secara pribadi melihatnya menyentuh payudaranya, itu sangat vulgar." Gadis awan beku terdiam. "Ah, kakak, Master Asgard menindasmu lagi." Feng Hansui berkata dengan kaget. "Berhenti, berhenti bicara." Feng Hanyu menutupi wajahnya dengan tangannya. "Kakak Hyun, kamu, uhuk, uhuk, uhuk." Bahkan jika kulit Yunce setebal tembok kota, terekspos di depan semua orang adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dengan wajah serius, dia perlahan menyatakan, "Konsekuensi dari kata-katamu akan sangat serius." Saat dia mengatakan itu, Yunce menggunakan sedikit kekuatan pada tangan yang telah menekan dada wanita berpakaian putih itu. Seiring dengan tekanan pada pakaiannya yang bersalju, garis 2 bulan tegak dan bulat sempurna yang mengeluarkan pesona suci dapat terlihat dengan jelas. "Kakakmu, lepaskan tuanku." Pikiran gadis berpakaian biru itu sudah lama ingin membagi Yunce menjadi beberapa bagian dan sekarang dia benar-benar meledak karena tindakan Yunce saat ini. Dengan teriakan marah, dia terbang dan menyerang langsung ke arah Yunce. Saat dia terbang, bola energi dalam berwarna biru samar diam-diam meletus dari tubuhnya. "Beraninya kamu!" Alis tipis Murong Qiansui berkerut saat energi dingin membeku di tangan gioknya. Tangannya menjadi 2 garis biru tua saat dia menyambut gadis berpakaian biru itu. "Tuan senior Murong, menghindar." Begitu Murong Qiansui bangkit, Yunce di belakangnya tiba-tiba meraung, saat energi dalam di tubuh gadis berpakaian biru itu meledak, kulit Yunce berubah. Meskipun pihak lain hanya melepaskan sedikit kekuatannya, tekanan spiritual yang dikandungnya jelas kuat hingga mencapai titik abnormal. Pada saat itu, hal itu memberi jiwa Yunce perasaan menekan yang tidak kalah dengan Xuan Yuan Wentian dalam kondisi puncaknya. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak mampu ditahan oleh Murong Qiansui. Jika gadis berpakaian biru itu tidak menarik tangannya dan membenturkannya sepenuhnya ke Murong Qiansui akan ditakdirkan untuk mati. Yunce tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan wanita berpakaian putih itu saat dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk langsung berlari ke depan Murong Qiansui. Dia melepaskan seluruh energi dalam tubuhnya dan dengan paksa mendorongnya menjauh saat dia menyambut serangan gadis berpakaian biru itu dengan tangan kirinya. Tangan Yunce bersentuhan dengan cahaya biru itu sangat lembut dan tampak sangat lembut, bahkan memberikan sedikit perasaan ilusi. Namun, dalam sepersekian detik, ia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan.
Yunce mengerang pelan saat dia ditembak terbang. Ketika dia mendarat, dia meluncur mundur hampir 300 meter sebelum berhenti. Tangan kirinya sedikit menggigil karena mati rasa. Adapun tempat di mana kekuatan mereka bertabrakan, ruang angkasa telah benar-benar runtuh. Sebuah jurang yang panjangnya beberapa puluh meter terbelah sebelum langsung meluas beberapa kilometer keluar, menggambar bekas luka hitam tebal di permukaan yang awalnya dipenuhi salju di wilayah salju. Tuan Asgard, Kakak Yun, terhadap adegan ini dan hasil seperti ini, semua orang yang hadir, termasuk Yunce sendiri terkejut. Feng Shue'er dan semua wanita Frozen Cloud bergegas ke sisi Yunce di tengah tangisan kaget mereka. Saya baik-baik saja. Yunce berdiri dan dengan ringan menghirup udara, alisnya benar-benar tenggelam. Adapun Feng Shue'er dan wanita Frozen Cloud, cara mereka memandang gadis berpakaian biru sudah berubah. Kekuatan mendalam Yunce secara terbuka diakui sebagai yang terbaik di benua langit yang mendalam. Dan dia bahkan merupakan orang terkemuka yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Dia sendiri yang bisa dengan mudah menginjak-injak tempat suci yang pernah memegang posisi sebagai kekuatan tertinggi di benua itu. Namun, saat Yunce berhadapan dengan gadis berpakaian biru tadi, orang yang diuntungkan sebenarnya adalah gadis berpakaian biru itu, dan itu bahkan merupakan keuntungan yang jelas. Cahaya biru redup, yang tampaknya hampir tidak memiliki kekuatan apapun, hampir membuka seluruh wilayah salju di es ekstrim. Bagaimana, apakah kamu melihat kekuatanku sekarang? Gadis berpakaian biru itu dengan cepat mendekat dengan nada suara arogan. Jika saya tidak takut akan melukai guru, saya akan mematahkan kedua tangan yang melanggarnya. Cepat dan dengan patuh lepaskan tuanku lalu enyahlah. Lain, kalian semua tahu konsekuensinya. Meskipun arogansi tersebar di wajah gadis berpakaian biru itu, dia diam-diam terkejut, aneh, kekuatannya hanya berada pada tingkat kelima sovereign mendalam. Serangan terakhir itu seharusnya membuatnya setengah mati sehingga aku bisa langsung merebut kembali guru segera setelahnya, tetapi dia sebenarnya, sepertinya tidak terluka sama sekali. Siapa sebenarnya kamu? Jun Lianqi berkata dengan tajam. Yunce menyerahkan wanita berpakaian putih itu kepada Feng Shue'er dan menjabat tangan kirinya yang mati rasa. Dia perlahan maju dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya aku harus mendidikmu dengan baik hari ini. Ah, Kakak Yun. Feng Shue'er buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jangan, jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, Frozen Cloud Asgard baru yang telah dibangun kembali dengan susah payah akan dihancurkan lagi. Langkah kaki Yunce segera terhenti. Lagi pula, adik perempuan ini sepertinya tidak punya niat jahat, dia sebenarnya cukup manis. Dia sepertinya benar-benar hanya ingin tuannya kembali. Feng Shue'er melirik wanita berpakaian putih itu dan tiba-tiba tertawa. Kakak Yun, tidak mungkin kamu merasa tuannya cantik dan tidak tega berpisah dengannya, kan? Itu tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Yunce sedikit mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, gadis yang datang entah dari mana ini tiba-tiba muncul dan sebenarnya, benar-benar berani menodai nama besar Master Asgardku. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Puff, Feng Shue'er tertawa dengan bibir tertutup. Hai, apa kalian mendengarkanku? Gadis berpakaian biru itu bertanya dengan tidak sabar. Cepat lepaskan tuanku, atau yang lain, aku benar-benar akan bergerak. Yunce tidak lagi mendekat. Sebaliknya, dia mundur selangkah, mengulurkan tangannya, merentangkannya ke depan dada wanita berpakaian putih itu dan tertawa. Bagaimana jika aku masih tidak menyukainya? Kamu. Setelah tak berdaya melihat tangan Yunce tepat di area dada wanita berpakaian putih dengan telapak tangannya hampir menyentuh payudara di bawah pakaian bersalju, mata gadis berpakaian biru terbakar amarah karena semua energi dalam tubuhnya menjadi kacau. Kamu bajingan,
Kamu orang yang penuh kebencian, hina, tidak tahu malu, rendahan. Aku benar-benar akan marah. Daftar kosakata kutukannya sangat pendek dan hanya berjumlah beberapa kata saja. Itu ditambah dengan penampilannya saat dia berteriak, meskipun dia sangat serius dan mengumpat dengan sangat marah, sepertinya tidak ada kekuatan apapun di baliknya. Lupakan membuat pihak lain marah. Jika ada orang lain yang menghadapi ini, mereka bahkan akan tertawa terbahak-bahak. Namun, kemarahannya memang nyata. Dia mengulurkan tangan dan cahaya biru menyala di telapak tangannya. Badai salju tiba-tiba muncul tiba-tiba dan menutupi Murong Qianshui, orang yang paling dekat dengannya. Mengikuti deru salju, badai salju langsung mengangkat Murong Qianshui dan segera menyapunya ke samping gadis berpakaian biru. Cahaya dingin menyala. Tubuh Murong Qianshui langsung ditutupi dengan lapisan cahaya biru yang lemah dan semua kekuatan dalam di tubuhnya tersegel dengan kuat. Gadis berpakaian biru itu meraih lengan Murong Qianshui saat dia menatap Yunce. Cepat dan kembalikan tuanku atau aku akan. Dia melakukan yang terbaik untuk terlihat kejam tetapi suaranya masih sedikit bergetar karena kegugupan yang mendalam terlihat jelas di matanya. Sebagai seorang penculik, dia bahkan lebih gugup daripada orang yang diculik. Nona kecil, dibandingkan dengan kepanikan gadis berpakaian biru itu, Yunce sebenarnya tenang saat dia perlahan menyatakan, izinkan saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda tentang dua hal. Pertama, saya sangat benci jika orang lain mengancam saya. Hingga hari ini, semua orang yang mengancam rakyat saya akan menderita akibat yang cukup serius. Kedua, alasan mengapa saya belum mengembalikan apa yang disebut guru Anda adalah karena saya menyelamatkannya. Dia telah diracuni selama beberapa tahun dan dia hampir kehilangan nyawanya sekarang. Alasan kenapa aku menekan tanganku ke tubuhnya adalah untuk memberikan energinya untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya sekaligus mengeluarkan racunnya. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya sekarang. Menurutku aku satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Jika saya mengembalikannya kepada Anda, dia tidak akan bisa disembuhkan sepenuhnya. Kamu berbohong. Bagaimana gadis berpakaian biru itu bisa mempercayai hal itu? Racun api yang menginfeksi guru bahkan tidak dapat disembuhkan oleh alam besar, tidak mungkin ada cara untuk menyembuhkannya. Anda tidak hanya rendah hati dan penuh kebencian, Anda juga pembohong besar. Aku tidak cukup bodoh untuk mempercayaimu. Yunce terdiam. Cepat berikan tuanku padaku, kalau tidak, gadis berpakaian biru itu mengulurkan tangannya, mengembunkan es yang bersinar dan mengarahkannya ke Murong Qianshui. Mendesah, Yunce tanpa daya memutar matanya dan berkata pada Feng Shui'er, "Suir, berikan tuannya." Feng Shui'er memberi dorongan ringan. Detik berikutnya, seolah-olah dia terbawa oleh angin lembut, wanita berpakaian putih yang tidak sadarkan diri itu perlahan melayang ke arah gadis berpakaian biru. Gadis berpakaian biru itu dengan cepat melangkah maju dan memeluk erat wanita berpakaian putih itu. Kemudian, dia mundur puluhan meter sebelum akhirnya bersantai. Dia mengangkat tangannya untuk membatalkan pembatasan pada Murong Qianshui dan dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata. Baiklah, izinkan saya mengatakan ini dulu, saya bukan orang jahat. Semua yang kulakukan dipaksakan oleh pria rendahan itu, aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, oke. Kamu tidak diperbolehkan memfitnah Master Asgard kita seperti ini lagi, kata Murong Qianshui dingin. Gadis berpakaian biru ini memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi dia secara tak terduga tidak membuat siapapun merasa takut sedikit pun. Meskipun, beberapa tindakan Master Asgard memang tidak pantas, orang lain tidak diperbolehkan berbicara tentang dia dengan cara seperti itu. Bukan berarti perkataanku salah, gadis berpakaian biru itu bergumam dengan suara kecil. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan wanita berpakaian putih di lengannya sedikit bergerak sebelum perlahan membuka matanya.
Meski tanpa ekspresi, matanya tetap seindah bintang mimpi. Guru, gadis berpakaian biru itu berteriak kaget. Kemudian, dia berkata dengan ketakutan, "Tuan, apa kabar? Tolong jangan terjadi apa-apa padamu. Kamu hampir membuatku takut setengah mati sebelumnya." Saat dia mengatakan itu, gadis berpakaian biru itu sudah menangis tak terkendali. Dada wanita berpakaian putih itu sedikit bergerak saat dia berkata dengan lembut, "Xiaolan, apakah kamu memberiku sesuatu?" Gadis berpakaian biru itu tercengang. "Aku tidak melakukannya. Saya tidak memberi guru apapun untuk dimakan. Guru tiba-tiba jatuh dari langit tadi dan kemudian pingsan. Lalu, guru baru saja bangun." Mata wanita berpakaian putih itu bersinar karena kebingungan dan keterkejutan. Dia berkata dengan lembut, "Ketika saya kehilangan kesadaran, energi hidup saya sudah habis. Saya pasti akan mati dalam 30 tarikan napas, dan tidak pernah bangun lagi. Mengapa saya harus bangun kembali? Racun dalam pembuluh darah hidup saya telah melemah sebanyak 30%. Gadis berpakaian biru itu tertegun di tempatnya. "Apakah aku diselamatkan oleh seorang ahli?" Suara wanita berpakaian putih perlahan melemah saat matanya akhirnya melihat ada orang lain di sekitar mereka. Tapi sebelum mereka bisa menangkapnya dengan jelas, matanya berkabut dan dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Guru, gadis berpakaian biru itu menangis dengan cemas. "Swear, Tuan Senior Murong, ayo pergi. Aku lelah hari ini, jadi aku harus istirahat yang cukup." Yunce mengayunkan tangannya saat dia berbalik dan mengambil langkah besar menuju Frozen Cloud Asgard. "Lupakan gadis sembarangan yang muncul entah dari mana. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau." Gadis berpakaian biru itu berlutut di depan tuannya dan menatap kosong untuk beberapa saat. Dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat Yunce dan berteriak dengan semangat, "Tunggu, hei kamu! Tunggu, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan tuanku?" Yunce menguap dan bahkan meregangkan tubuhnya. Dia tidak menghentikan langkahnya atau menoleh, seolah-olah dia tidak mendengarnya berteriak padanya.